jump-nya. Wow. Apalagi kalau yang jump ini ke belakang, sekarang tinggal Khalid nih yang masih bisa dibawakan oleh Biren sepertinya. Tapi sebentar, kalau ngomongin Pasca, ini masih ada ESP yang belum terbuka. Oke. Dan juga roamer yang belum terbuka just in case dia mau main roamer initiate. Alright, jadi sebenarnya memang masih bisa di flex ya. Dan ya menindak lanjutin sebenarnya untuk band terakhir buat tim Liquid tadi kemungkinan besar bisa ada di Tigreal. Karena sekali shotgun dibuka, Tigreal bisa ngumpulin semuanya di sana. Betul. Carmilla sudah ditutup B. Berarti tinggal Tigreal. Apakah Tigreal bakal ditutup juga? Seharusnya kalau dipikir-pikir Tigreal lumayan beresiko ya untuk dilepaskan. Apalagi Alpha Hildanya juga kebetulan Olam nih. Jadi kemungkinan besar kayak mudah banget untuk bisa di-implosion. Kayaknya Tigreal adalah good band untuk tim Liquid sekarang. Tapi kalau ngomongin selesai roamer ya, yang sebenarnya menjadi sulit pertanyaan dari tim RRQ adalah satu. Gimana cara dia handle Hildanya? Hildanya nggak handle dari kemarin. Tapi Khalid Itu dia, handle Hildanya sulit. Gimana cara mereka handle Hilda sekarang? Ada opsi hero bagus di sini. Glue bisa pegangin 3 hero yang ada di tim Liquid. Yes, Ya, dan apakah dia mampu akan hal tersebut? Atau jangan buru-buru, karena kebetulan masih ada Faramis, masih ada Vexana. Kalau Blue-nya diambil di 4, kemungkinan besar Faramis akan muncul atau Vexana minimal akan muncul. Yep. Atau mereka juga masih bisa membawakan Barat ya. Karena bisa dimakan sebenarnya buat alfanya, nggak bisa retribution. Berarti sekarang mainin roamernya dulu kalau mau. Ya, itu roamer dulu. pick. Iya. Oh, Terisla. Wow. Dia ingin langsung ultimate ketika chipnya ngebuka portal. Tapi Terisla pernah ada di arah room. Apakah ada possibility itu terjadi? Untuk rotasinya gue lebih suka Hilda sih. Oke. Masih bisa catch up, rotasi cepat. Dia akan ketinggalan. Ya, tapi untuk clear wave-nya masih bagus dari gua. Tapi untuk rotasi gue lagi suka Hilda tuh. Oke. Profesor KB, kita anggap ini adalah EXP untuk Terisla. Apa room yang cocok? Ya kan? Untuk RRQ, karena menurut gua 2 pick dari tim Liquid ini adalah mengikuti gameplay dari 4 pick yang dilakukan RRQ. Karena kenapa aku berpikir di Tigreal dan Ruby saja? Karena opsinya di sini bagus dan ternyata seperti yang sudah saya duga. Kita sudah bicara. Seperti yang kita bilang, Assassin Dari- Barca sangat baik. Assassin lawan Nathan. Kalau Marsha kemarin ngobrolnya sama Dan Ade, Tigreal. kalau Marsha semalam ngobrolnya sama kami. Iya. Nah, itu dia. Dan emang ini Tigreal good pick banget. Jadi combo-combonya nggak bisa berjalan. Draft yang sangat Oke. seru di dua tim ini. Oke. Gua udah tahu kalian ada 2 Liquid, 1 RRQ tapi based on draft. Profesor. Ada RRQ bagus banget. Oke, based on draft. Age, Liquid. Based on draft membawa Tigreal RRQ. RRQ 2 sekarang. Ya. 1 suara untuk Liquid. Dan buat kalian semua yang di rumah, support tentunya tim idola kalian. Karena sebentar lagi kita akan menuju match pembuka The Grand Final. So, Gensar, take it away. Yap, terima kasih. Our panelists, inilah dia pembuktian. Di game yang pertama, sesaat lagi Best of 7 akan kita lihat bersama-sama pula. Eldorado akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi juara di MPLA di season 14. Dan untuk mengawali itu semua, sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Pertemuan keempat yang akan menjadi pembuktian juga bagaimana tim Liquid ID apakah akan kembali takluk di tangan RRQ Hoshi, tapi Aran yang kita tahu dengan Hildanya bermain agresif, bermain cukup benar-benar memanfaatkan bagaimana dia bisa melakukan adanya sedikit agresivitas. Yep. Ya ini udah mulai ditahan dan sepertinya udah terbaca nih pattern yang dilakukan oleh Aran dengan Hildanya. Yep. Ada beberapa metode permainan seperti yang udah terlihat dari drafting pass ini ya. Terlihat ada perbedaan pula mungkin dari sisi XP-nya. Di mana yang satu nanti mungkin akan sangat kuat di dalam team fight dan satu akan sangat kuat untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Dibalik lagi, mereka semua sekarang ada di area river. Benar, dan kita juga ngelihat berarti perebutan Terisla ini terjadi untuk kedua belah tim ya. Sementara dari set talent emblemnya nih ada 3 sama-sama dari Warden Spacing juga yang dibawa untuk bisa memanfaatkan bagaimana movement dan rotasinya. Dan bicara lagi tentang adanya thrill yang terselip di tubuh dari seorang Daeron. Dia akan kembali bermain cukup agresif. Yang dimana juga kita ngelihat dari Aran kemarin, Terizlanya juga cukup on point. Yep. Itu dia, dari masing-masing player mereka sudah memiliki satu hero mungkin yang bisa mengunci bagaimana permainan tim lawan. Tapi sesaat lagi
Turtle akan menjadi satu awal bisa melakukan sebuah pergerakan dan juga sekarang Arannya sendirian di bagian atas dengan ada Sutsujin yang siap untuk bisa membantu, berharap bisa masuk ke dalam rumputan dan ternyata Arannya pun masih berselamat dan juga mencoba untuk bisa membalikan keadaan Aran. Bisakah dia selamat? Satu terakhir dia dan Aran berhasil kabur lagi menuju ke tempat yang berbeda walaupun ada satu poin kristal yang nyangkut di bawah kakinya tapi Sutsujin masih berusaha. Bahkan sekarang ada Fabian yang sudah mulai mendekat. Wow, pergerakan yang begitu indah sudah terlihat dari beberapa player. Bahkan sekarang Widinya udah mulai maju. Erasa udah langsung dikeluarkan. Rewind Man Flash udah langsung terlihat dan Ido akan menjadi korban pertama. Fabian sedikit lagi bertesan tapi Fabian berhasil dihancurkan. Turtle-nya terbuka bebas. Widinya di arah belakang berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player. Tapi malah ada 3 player lagi dari tim Liquid ID. Hilang seketika. Dan keuntungan besar untuk RRQ Hoshi. Mereka secure Turtle, mereka ngantongin 3 poin kill. Ini menjadi awal yang baik pastinya untuk mereka. Dan terlihat kali ini, apakah hero nyaman itu bisa ditunjukkan. Karena kita tahu ya SBL, waktu Nicknya masih in. Ini Farsha adalah satu hero keunggulan di league dirinya. Udah lama gak kelihatan ya. Iya, tapi dia untuk dance prediction by Gopay. Oke, Cukup berimbang ya. 3-2 berarti ya. 3-2 nih. Buset. Ya ada beberapa yang sudah lawan pergerakan lagi di atas masih cukup reda. Tapi dari Helm Prediction 4-4-4, 4-2, 4-1 lengkap semuanya. Tapi gak ada yang 4-0. Gak ada yang 4-0. Berarti benar-benar ini dua tim akan kembali menunjukkan bagaimana eksistensi mereka. Dan terutama ya dari RRQ yang mereka punya keunggulan sekarang di early game-nya. Mereka harusnya akan bisa bermain jauh lebih agresif lagi. Apalagi dengan adanya momentum. Dan kita biasa melihat kali ini Widi yang biasa gunain Chow, Matilda. Sekarang menggunakan hero chip yang ternyata dilepas nih sama RRQ. Oke, dilepas sepertinya. Namun coba lihat Aran, walaupun tertinggal level, tapi setidaknya daya dobrak yang dilakukan dari tadi juga masih cukup berhasil mendorong Dairon jauh sedikit ke bagian belakang. Fabian masih melakukan farmingan. Masih cukup terbilang adem ayem aja di sini. Masih cukup tenang, belum ada pergerakan lagi yang lebih agresif ataupun inisiasi. Karena kita tahu dengan adanya chip, itu dia. Dari Y-Walk yang cooldown-nya udah semakin lama, dari 20 detik ke 60 detik. Itu ngebuat harusnya bagaimana chip ini bisa mengintip ke arah Vision akan sedikit terhambat. Yep. Cukup santai, cukup sabar mungkin. Ada insting yang berkata bukan waktunya untuk maju. Kabar dulu ya, karena kebetulan juga bentar lagi Turtle bakal up. Ini yang akan menjadi medan peperangan harusnya. Tinggal menunggu nih momentum siapa yang akan lebih on point. Implosion kah? Atau shortcut kah yang nantinya akan membawa teman-teman dari tim Liquid ID langsung siap di dalam satu body fight. Karena sekarang YSKL diusir jauh ke belakang. Setelah tadi ada dari masing-masing ultimate yang sudah keluar, real world manipulation terlihat dan Widi sendirian. Widinya berusaha untuk bisa masuk dalam area pertahanan tapi terjaga. Fabian berhasil bisa mengamankan, namun sekarang Skylar menunjukkan kelasnya. Skylar mendapatkan satu poin dan pada berbeda Dairon yang satu terakhir tapi Dairon masih berhasil selamat. Bahkan udah mulai terkurung dari hidupnya. Namun coba lihat Aran mendorong mundur. Ada satu terakhirnya dan Sutsujin menjadi korban bahkan Didok menyusul rekannya. Yap, dan ternyata team fight yang dibawa oleh tim Liquid ID mereka jauh lebih siap. Mereka mau shortcut juga dengan dari Iron City dan Ren Rapati masih belum mengenai target. Tapi terlihat positioning. Ini adalah tipikal hero dari YSKL yang terlihat sangat-sangat nyaman digunakan. Buset, dah langsung digebrak begitu saja. Skylar akankah bisa selamat dengan ada bantuan dari YSKL dan satu terakhirnya membuat Skylar pun berhasil untuk dihilangkan. Namun sekarang Dairon hadir mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana tadi satu rekannya berhasil diajar. Tapi Dairon pun masih berhasil lagi pergi ke tempat yang berbeda. Dan kayaknya nih tim Liquid ID mereka udah Oke, siap. bisa ditegak. Dan selesai dengan rotari yang benar-benar begitu menyakitkan. Dan wah, kalau kita lihat ya Nathan sebenarnya sering banget dilawan pakai Farsha. Tapi Farsha kan udah lama banget gak kita lihat. Tapi balik lagi nih hero nyaman dan kebetulan tim Liquid ID benar-benar lepasin dan menawarkan saja di Nathan silahkan dipakai oleh Skylar. Mereka punya jawaban atas mid lane-nya yang kali ini digunakan juga oleh mereka. Sementara keunggulan yang dipegang oleh RRQ Hoshi di awal game tadi dengan objektivitas yang mereka dapetin perlahan. Team fight dadakan. Team fight yang memang mungkin tidak disiapkan juga oleh RRQ Hoshi untuk counter. Ini dibawa oleh tim Liquid ID dengan adanya shortcut itu dia yang mengganggu. Satu di atas Oro Turret sudah tumbang, satu di bawah juga sudah tumbang. Tim Liquid ID mengungguli untuk sementara. Terlihat beberapa player ada di area mid dan seperti kata panelis kita ada di back to basic.
Ada satu Parsha penggunaannya yang memang sudah lama tidak terlihat tapi sekarang dimunculkan kembali dan sepertinya sejauh ini efektif. Masih sejauh ini efektif ya. Yap. Tapi kalau ngelihat dari alfanya juga mau stick banget tapi Dairon. Waduh sakit banget. Dan Ritya benar-benar mencoba untuk bisa maju tapi ternyata yes ya. Berhasil dihancurkan. Dengan Nibiru tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh Dairon Shiki. Ada satu runner yang dikeluarkan tapi belum bisa menemukan satu target yang tepat. Malah sekarang Turtle di tempat yang berbeda. Berhasil diamankan pula. Bigan memanggil rekan-rekannya. Malah mereka membuat beberapa rekannya pun menghilang. Tapi ada satu balasan yang didapatkan. Wah ini keuntungannya banyak banget buat tim Liquid. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin outer turret dan bahkan tadi Fabian Hampir juga saja. dapetin turtle-nya. Tapi sedikit geretakan saja dari Fabian walaupun dari Spear of Alpha-nya masih belum mengenai siapapun. Tapi lihat ini dia space yang bisa diamankan juga untuk bisa secure ke arah purple buff dan masih bisa diamankan oleh Suzuki dengan Crab Claw Cannon-nya. Yap, itu dia. Masih berhasil diamankan. Andai tadi pun didapatkan oleh Fabian, ini keuntungannya bakal berganda banget. Total dapat, point kill dapat juga. Dan tadi juga ini gak sih? Harafi Ariami dapat juga. Tadi terlalu komit untuk kejar ke arah Yeskiel. Yep. Karena tadi langsung buka entropy, buka reward manipulation. Dan mau gak mau di saat antara Rins dan juga Skylar ditabrak, dia harus tutup dari manipulation dan bergerak untuk mundur. Sampai akhirnya hanya dapetin satu point kill tanpa bisa menambahkan kembali pundi-pundi tabungan untuk RRQ Hoshi. 3.200 network yang memang sudah terlihat sejauh ini teman-teman. Inilah yang akan mereka pertahankan dan mungkin akan ditambahkan lagi oleh pemain dari Liquid ID. Oke, seperti biasa sebenarnya ya kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka terlihat cukup unggul di early game-nya, apalagi di game yang pertama juga. Tapi ya 3 inner turret sekarang sudah mulai terekspos. Tapi dilihat di watch party rame banget Buset, Pak. ada watch party di luar, hei! Coba, baru dak, itu diangkat tangan, hei! Ah, itu dia yang di luar tuh, mantep dah. Keren. Dan ini juga udah rame banget nih dari RRQ untuk bergerak ke arah bawah. Karena distraksi dari Aran. Ini dia yang ngeganggu, dia bisa masuk ke area jungle, dia bisa juga langsung potong ke arah belakang. Dan banyaknya juga spell yang bisa dibawakan. Bukan cuma Vengeance, kan sempat kita ngelihat dari Aran dengan Hildanya membawa ke arah Revitalize. Iya, Revitalize main hari Makin ini. kuat lagi. Hari ini berubah lagi. Adaptasi yang memang sudah terlihat ya dari masing-masing player, dari pick fight-nya, dari pick off-nya, dari draft-nya. Karena sekarang Lord sudah hadir. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan, cuman kalau kita lihat dari minimap-nya, sudah ada beberapa pergerakan loh. Iya, masih belum ada komit sebenarnya yang dilakukan juga ya, mencari informasi. Dan sepertinya kali ini kalau misalkan ngelihat dari Widi. Oke, ada pergerakan di mana sekarang Susujin tertangkap tadi. Susujin bisa kabur tapi ternyata tidak untuk waktu yang lama. Di mana Lordnya berhasil diamankan oleh Fabio tapi mereka masih bisa melakukan sebuah team fight. Ada 3 player dari RRQ total berhasil dihancurkan dan barusan ada satu lagi. Banner Reds yang begitu mematikan. Dan Widi itu sempat nabrak dulu baru flicker ke arah samping. Sampai akhirnya Rins yang terekspos posisinya hampir bisa tumbang. Setengah dari full XP-nya langsung menghilang dengan Bennett Rage yang langsung dibuka juga oleh Aaron Shiki. Tapi untuk kali ini asik MLX Streamer nih. Halo. Hero-nya lagi dipakai. Kan lagi main ini chipnya. Encip. Encipnya ada yang lagi main ini. Buset, ada lagi di-stream juga. Iya, kalian bisa kunjungi ya channel Iya. official streamer MPL ID presented by Good Day pastinya. Ada Art7 di sana. Belum sadar tuh, belum sadar nih. Belum sadar nih. sadar. Art7 kita belum sadar nih ya kan. Nanti kode sadar baru tuh. Oke, tapi Lord barusan sudah menghilang dan Widi terlalu dalam. Sepertinya Widi memberi waktu untuk rekan-rekannya di landing yang lain. Ya terutama Aaron Shiki ya yang bergerak ke arah bawah juga. Karena ini masih Lord yang pertama. Plus high ground dari RRQ Hoshi. Kuat Ini parah. kuat banget. If Nathan itu yang ngebuat 40 nge-cast 40 menit Pak. Ya, kemarin Pak. Aduh Bu, itu marah. Nah ini Apa kayaknya di goyang. Liquid ID harus manfaatin waktu secepat-cepatnya kalau dibawa ke arah late game lagi. Bisa jadi kita punya 40 menit yang selanjutnya Pak. Boleh, siap kita mah. Gas saya kita hari ini mah, ya kan. Good, ada konsil. Siapa yang menjadi korbannya? Di mana sekarang Dairan mencoba untuk bisa mendapatkan arah Aroshiki, tapi Aroshiki berhasil langsung dilakukan targeting yang begitu indah. Terlihat dari pemain RRQ malah tuh sekarang ternyata mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Hanya saja ada yang akan menjadi korban, tapi Aaron masih berusaha untuk bisa kabur tetap ada berbeda Dairannya. Sedikit lagi tersisa, tapi Rins yang masih berhasil kabur lagi dengan satu klik, tapi Dairannya berhasil ditaklukkan 2 untuk 2. Dan itu dia informasi bahwa Aaron Shiki nggak ada flicker. Dikejar oleh Dairon. Menjadi satu hal yang cukup mahal pastinya untuk RRQ. Namun kembali lagi tim Liquid ID mereka punya counter initiate yang mahal juga. Mereka langsung tabrak terutama dengan Widi.
sangat-sangat on point kali ini. Tapi Fabian, Ada Skylar yang berhasil didapatkan tapi masih ada Delikan. Skylar-nya pun hilang tapi tidak untuk Fabian sedikit lagi. Fabian pun gagal untuk bisa diselamatkan dan Susujin masih berusaha dan Susujin mendapatkan 2 play. Namun Flicker dikorbankan kembali oleh Iron Shiki. itu 2 flicker loh, Widi dan Iron untuk bisa nge-punish keberadaan dari seorang Susujin. Dan menjadi informasi kembali, setelah 20 detik, Lord Idhans akan segera muncul. Tapi team fight demi team fight terus terjadi. Walaupun memang tim Liquid ID masih dalam keadaan yang cukup unggul dan bahkan sepertinya turret-turret dari tim Liquid ID belum ada yang tersentuh nih. Belum ada yang hancur sama sekali. Sejauh ini masih aman. Dan pergerakan Iron Shiki yang memang sudah hadir. Siap untuk bisa membantu rekan-rekannya dan sekarang Skylar. Oke. Siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Oke, masih cukup tenang kembali ya, karena ini kayaknya tarik ulur terhadap Lord bakal terus terjadi nih ya. Harusnya. Sambil mencari informasi dan juga atau setidaknya mempick off satu pemain dulu. Yep. Dan Susujin tertinggal 1 level. Point retribution harusnya ada perbedaan di antara Fabian dan juga Susujin. Kita lihat siapa lagi yang akan mendapatkan lot tersebut karena sudah ada pergerakan yang cukup padat dilakukan dan sekarang ada PDS yang sudah digunakan tapi terjaga. Susujin lah yang berhasil mengkabarkan kalau lot tersebut hanya saja hidupnya pergi ke arah mana. Ada satu konflik yang langsung keluarkan dapur Rizan itu baru menjadi korban pula 3 yang sudah menghilang. Dan sekarang mau pergi kemana? Hidupnya masih berusaha untuk bisa kabur. Secret Dimer tidak bisa membuat hidup selamat. Oke, Lord memang didapatkan, tapi 4 pemain hilang kali ini tim Liquid ID. Mereka akan dapetin 1 base turret di arah top lane. Oke, Lordnya bergerak. Federal Strike keluar. Tapi Skylar tidak tahu seperti itu sudah dipakai. Tapi Skylar diusir jauh banget. Tapi terakhirnya, tapi tidak untuk base-nya. Dan tim Liquid ID berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup manis di game yang pertama. Dengan cukup solid, bahkan tidak memberi kesempatan Ararki Hoshi menginjak arah